Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anak semua. Alhamdulillah, walaupun kita belajarnya secara daring, Bu Guru harap anak-anak tetap semangat dan tidak bosan ya untuk belajar di rumah. Biarpun tidak ada temannya, anak-anak bisa belajar sendiri ya. Tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi nikmat kesehatan untuk saat ini, dimana kita masih bisa belajar bersama walaupun tidak bisa bertatap muka karena memang kondisi seperti ini anak-anak ya. Kemudian sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Anak-anak berdoa sendiri dari rumah ya semuanya sebelum belajar kita mulai. Kemudian Bu Guru lanjutkan, sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, nanti anak-anak bisa menyanyi sendiri ya untuk lagu Garuda Pancasila. Saya harap anak-anak sudah hafal lagunya. Jangan sampai anak-anak udah SMP, udah kelas 7 disuruh maju ke depan nyanyi Garuda Pancasila, tidak bisa. Itu kan nanti malu-maluin kalau nanti anak-anak mau lanjut untuk sekolah untuk tingkat yang lebih tinggi seperti itu ya. Sudah, langsung Bu Guru lanjutkan. Baiklah, kita masuk ke materi saja. Materi bab 1. Masuk ke bab pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian lihat untuk peta konsep pembelajaran bab 1 ini ya anak-anak ya. Yang pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara ini, sebelum menjadi Pancasila itu dirumuskan dulu. Diawali dengan pembentukan BPUPKI. Kemudian dari BPUPKI dilanjutkan dengan perumusan dasar negara oleh tokoh-tokoh perumus dasar negara yang nanti akan kita pelajari untuk lebih lanjut. Ada Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno. Itu adalah 3 tokoh yang nanti akan merumuskan dasar negara kita ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perumusan Pancasila dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah pembentukan BPUPKI sebagai badan persiapan untuk kemerdekaan. Yang kedua adalah perumusan dasar negara itu sendiri adalah hasil dari hasil dari pemikiran para tokoh tersebut ya. Para tokoh yang tadi sudah Brutno awali di atas. Kita lanjut tentang pembentukan BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa ini sebagai badan penyelidik? Karena memang dibentuknya BPUPKI itu negara kita memang saat itu masih belum merdeka. Jadi kita masih persiapan seperti itu. Kemudian yang kedua, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. Di sini kita belum merdeka ya anak-anak ya, karena kita merdeka di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus. Kemudian selanjutnya pembentukan BPUPKI dimuat dalam maklumat Genesyakan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Ini masih pakai istilah Genesyakan ini karena kita masih saat itu kita masih dijajah oleh Belanda, Jepang saat itu ya. Kemudian kita masuk lagi tentang tugas BPUPKI. Tugasnya apa? Nah, tugas BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Karena kita untuk mempersiapkan negara kita untuk merdeka. Jadi kalau kita merdeka, untuk mempersiapkannya harus ada perumusan ekonominya, politiknya, dan tata pemerintahannya. Kalau tata pemerintahannya nggak ada, ekonominya amburadul seperti itu, nanti kita tidak bisa dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Lanjut, masuk ke sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ini di gedung Chuosangi di gedung Chuosangi In. Ini adalah membahas dasar negara.
Gedung Chua Sangiin ini yang sekarang yang ada di Jakarta ya. Ini adalah istilahnya dulu. Itu adalah Gedung Chua Sangiin. Kemudian yang kedua adalah sidang kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 membahas tentang Undang-Undang Dasar. Jadi di sini anak-anak bisa kalian lihat ya nak ya, sidang BPUPK ini dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Jadi yang pertama itu membahas tentang dasar negara, dan sidang kedua itu membahas tentang undang-undang dasar. Jadi anak-anak harus bisa membedakan nanti antara dasar negara dan undang-undang dasar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita masuk ke tokoh BPUPKI ya. BPUPKI dilantik secara resmi, memang dilantiknya oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh Indonesia, tokoh bangsa Indonesia itu 62 orang, dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Yang kedua yaitu ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Wakil ketuanya ada 2, Ichibagase Yoshio itu dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Untuk pembahasan kali ini, anak-anak lihat tadi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Coba nanti tugas kalian yang tadi Bu Guru sampaikan, tugas kalian 1, merangkum atau mencatat yang sudah Bu Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian rangkum, dicatat di buku catatan kalian, khususnya buku PKN ya. Kemudian setelah itu tugas kalian yang kedua adalah menyusun sebuah pertanyaan beserta jawabannya sekalian ya. Yang pertama adalah mengapa BPUPK itu kok dibentuk oleh Jepang? Ya kenapa? Itu nanti kalian cari jawabannya. Kemudian tadi BPUPKI itu beranggotakan 62 orang dari Indonesia. Itu siapa saja? Kalian sebutkan 5 saja. Kalian sebutkan 5 saja. Dan tadi ada 7 orang dari perwakilan dari Jepang. Itu kalian sebutkan 3 saja. Itu tadi ya, diingat pertanyaannya. Kemudian tujuan pembentukan BPUPKI itu apa? Ya. Nanti itu tugasnya untuk pertemuan kali ini. Dari Burtno untuk pertemuan pertama ini cukup ya, cukup sekian. Nanti dilanjut pertemuan selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang memberikan tokoh-tokoh perumus dasar negara. Itu kan tadi udah Bu Guru awali, ada 3 tokoh ya, ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno. Itu nanti perumusannya apa saja kita bahas minggu depan. Sekian dari Bu Retno, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.